Hari kedua tes Buriram MotoGP 2025 hadir kembali dalam keadaan trek kering di sirkuit Buriram semenjak awal yang membuat pembalap MotoGP langsung bisa ngegas semenjak awal sesi pertama hari kedua dimulai. 16 menit dimulai sesi tes, Bezzecchi langsung membawa Aprilia RSGP menyalak dan menaiki tangga tertinggi timeseat dengan 1 menit 29,431 detik. Memasuki jam pertama sesi tes, Acosta mencatatkan lap tercepat dalam uji coba sejauh ini, mengungguli Marc Marquez yang menjadi keajaiban di hari pertama. Sebuah pertanda baik bagi KTM setelah simulasi sprint yang dilakukan Acosta kemarin, di mana datanya sekitar 4/10 detik per lap lebih cepat daripada rider KTM teratas tahun lalu di GP ini. 15 menit kemudian Alex Marquez mengambil alih posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 29,034 detik. Hanya unggul 0,099 detik dari Acosta dan semakin mendekati catatan waktu ajaib 1 menit 28 detik. Seperti yang kita tahu, rekor lap di sini adalah 1 menit 28,700 detik dari Bagnaia tahun 2024 lalu. Memasuki jam kedua tes, giliran Marc Marquez berada di puncak. Juara dunia MotoGP 6 kali itu telah mengambil alih dengan catatan waktu 1 menit 28,855 detik. Torehan ini adalah 1 menit 28 detik pertama dari tes, memuncaki sesi pertama hari kedua dan semakin mendekati rekor di Buriram. Setelah siang hari, tampaknya simulasi sprint dan simulasi balapan menjadi fokus, tanpa ada perubahan pada timeseat. Berdasarkan perhitungan kasar, simulasi sprint terbaik di Thailand sejauh ini datang dari Pedro Acosta pada hari Rabu. Pembalap KTM itu menyelesaikan 2 kali run kemarin, dengan rata-rata waktu tempuh kedua run 1 menit 30,335 detik per lap selama 10 lap per run. Dan akhirnya sampai akhir pengujian hari kedua ini, Bezzecchi tampil sebagai yang tercepat di sesi kedua hari kedua dengan 1 menit 29,060 detik. Namun overall, Marc Marquez masih bertengger di posisi puncak tes Buriram hari kedua ini. Setelah tampil mengesankan di tes MotoGP Sepang, Fabio Quartararo dan Yamaha malah terjun bebas di Buriram, Thailand. Pada hari pertama tes MotoGP Thailand, Fabio Quartararo hanya sanggup menempati posisi ke-13 dengan lap time 1 menit 30,233 detik. El Diablo terlihat sangat kesulitan di Chang International Circuit, berbeda dengan saat di Sepang di mana ia selalu konsisten masuk papan atas. Juara MotoGP 2021 ini mengungkap bahwa masalah utamanya adalah giriban depan Yamaha YCR M1. Giriban depan yang kurang bagus membuatnya tidak percaya diri untuk menikung dengan cepat seperti saat di Sepang. Untungnya, meski mengalami kesulitan, Quartararo memuji perkembangan kemampuan YCR M1 di area lainnya. Pendapat serupa juga diutarakan Direktur Teknis Yamaha Massimo Bartolini. Selain grip, karakter Chang International Circuit ini memang menyulitkan YCR M1. Selain itu, Bartolini juga mengungkap bahwa performa bagus di Sepang juga disebabkan karena shakedown test. Jadi, kali itu Yamaha bisa tampil bagus karena memiliki waktu tes lebih dibanding para rivalnya. Marc Marquez mengungkapkan alasan Ducati lebih condong untuk menggunakan mesin GP24 di MotoGP 2025 dibandingkan versi GP25. Menurutnya, mesin GP25 memiliki beberapa kelemahan yang signifikan, sehingga terlalu berisiko untuk dihomologasi dalam 2 tahun ke depan. Keputusan ini juga dikonfirmasi oleh bos tim Ducati David Tordosi yang menilai mesin GP24 lebih stabil dan terbukti kompetitif setelah memenangkan 16 dari 20 balapan musim lalu. Keputusan ini diambil dalam 15 hari terakhir dan menyebabkan perubahan besar dalam rencana Ducati untuk musim 2025. Awalnya, hanya 3 dari 6 pembalap Ducati yang direncanakan menggunakan mesin GP24. Sementara Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio dijadwalkan menggunakan GP25. Namun, setelah pengujian di Buriram, Ducati akhirnya memutuskan bahwa semua pembalapnya akan menggunakan mesin GP24. General Manager Ducati Gigi Dall'Igna memilih langkah konservatif ini mengingat waktu pengujian yang lebih singkat musim ini dan aturan homologasi mesin yang akan terkunci selama 2 musim 2025 hingga 2026.
Hal ini memaksa tim Ducati bekerja ekstra untuk memproduksi lebih banyak unit mesin GP24 dalam waktu yang sangat terbatas, hanya sekitar 8 hingga 9 hari. Tardosi mengakui bahwa keputusan ini merupakan pengalaman yang cukup mengejutkan bagi Ducati. Pengembangan mesin GP25 yang telah dilakukan selama berbulan-bulan ternyata tidak memberikan hasil sesuai harapan sehingga mereka harus kembali ke basis mesin tahun lalu. Meski demikian, Tardosi tetap optimis karena GP24 adalah motor yang sangat kuat di semua aspek. Ducati berencana untuk terus melakukan penyempurnaan setelah tes di Jerez untuk meningkatkan performanya lebih lanjut. Pada uji coba di Buriram, Marquez dan Bagnaia terus menguji berbagai konfigurasi dengan 4 motor yang semuanya menggunakan mesin dan sasis GP24. Sementara itu, Franco Morbidelli dan Fermin Aldiger mendapat kesempatan untuk mencoba mesin GP25 pada hari pertama pengujian sebagai bagian dari strategi pengumpulan data Ducati. Alex Marquez, pembalap Gresini Racing yang sejak awal sudah dipastikan mengendarai GP24, mengaku tidak terkejut dengan pilihan Ducati Lenovo Team. Menurutnya, mesin GP24 memang sudah sempurna, sehingga sulit untuk membuat GP25 lebih baik dari pendahulunya itu. Dalam tes pasca musim Barcelona 2025 dan tes pramusim Sepang 2025, GP24 memang menunjukkan performa yang lebih konsisten. Terbukti dari hasil Alex yang jadi rider tercepat dalam kedua tes ini. Ia mengungguli Mark dan Bagnaia yang sibuk mengevaluasi GP24 versus GP25. Jack Miller terus beradaptasi dengan Yamaha dan menjadikan Fabio Quartararo sebagai tolak ukur dalam memahami motor barunya. Yamaha mencuri perhatian selama pengujian pramusim dengan Quartararo mencatatkan waktu tercepat pada hari pertama di Sepang. Pada hari terakhir pengujian di Buriram, Quartararo mengamankan posisi ke-8. Sementara Miller dari Pramac Yamaha berada di posisi ke-10. Miller membandingkan gaya balapnya dengan Quartararo sebagai bentuk analisis dalam mencari titik keunggulan dan kelemahan. Quartararo dinilai memiliki teknik khusus dalam mengendarai Yamaha sehingga Miller berusaha menyesuaikan gaya balapnya agar lebih optimal. Meskipun demikian, ia tetap yakin dengan kelebihannya sendiri dalam beberapa aspek. Adaptasi Miller dari KTM ke Yamaha menunjukkan hasil positif sepanjang pengujian pramusim MotoGP 2025. Ia menyadari bahwa Yamaha memiliki potensi dasar yang kuat, namun masih perlu penyesuaian agar sesuai dengan karakteristik gaya balapnya. Setiap kali melakukan pengujian dengan ban baru, ia merasa masih bisa meningkatkan kecepatan di tikungan. Motor ini dianggapnya menyenangkan untuk dikendarai, terutama ketika mencoba mengeluarkan potensi terbaiknya. Miller menilai bahwa persiapannya menjelang musim balap sudah maksimal. Motor bekerja dengan baik dan posisinya dalam tim cukup memuaskan. Selama pengujian, ia mencoba berbagai pengaturan, termasuk eksperimen dengan 2 jenis ban yang belum digunakan sebelumnya. Pemahaman terhadap pengaturan motor, seperti menyesuaikan ban belakang dan mengaktifkan bagian depan, menjadi fokus utamanya dalam mencari waktu terbaik. Dalam salah satu simulasi sprint, Miller sempat mengalami kendala teknis pada pengaturan elektronik yang membuatnya harus segera menyesuaikan diri di tengah sesi. Meskipun begitu, pengalaman tersebut dianggapnya berguna dalam memahami berbagai kemungkinan skenario di lintasan. Dengan kondisi trek yang diperkirakan tetap sama dalam 10 hari ke depan, ia merasa optimis dan siap menghadapi musim balap. Setiap hari menjadi kesempatan baru baginya untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan Yamaha agar semakin kompetitif.